Hai, saya Melki, siswa SMK Bina Nusa Mandiri. So hi, selamat datang di YouTube channel saya. Jumpa lagi bersama saya Melki. Today we gonna try to make a video again. Bagaimana membuat sebuah video motion graphic. Buat kaliannya tentunya penasaran kan videonya seperti apa? Langsung saja ke tutorialnya. Check this out. Oke, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Yang terutama kita coba untuk membuka aplikasi Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro versi CC. Buat kalian yang menggunakan versi Adobe lainnya, pada dasarnya sama, menggunakan fitur yang sudah tersedia pada aplikasi Adobe ini sendiri. Oke, kita masuk ke project baru. Kita buat project baru dari aplikasi Adobe Premiere Pro ini. Kita namakan saja project kita adalah Motion. Oke, save di lokasi yang kamu kehendaki agar bisa dicari dengan mudah. Setelah itu kita langsung oke. Akan membawa kita pada dashboard workspace Adobe Premiere Pro. Kita buat dulu sequence-nya. New sequence. Kita namain. Oke, and then kita oke. Akan membentuk sequence seperti ini. So, seperti yang saya sudah ceritakan di awal, kita akan membuat sebuah video motion graphic sederhana ya. Caranya untuk mengganti terlebih dahulu background dari Adobe Premiere Pro. Kalau default tampilannya seperti ini ya, berwarna blank ya, hitam. Kita menggantinya dengan cara pergi ke File, Edit, and Color Matte. Oke, kita langsung ganti saja tipe background yang sekiranya akan dipakai untuk motion graphic kalian atau video motion graphic kalian. Kita oke, kita ganti seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan tersimpan di project. Oke, kita direct projectnya seperti ini. Gedein dulu rule-nya. Oke. Karena saya akan mencoba praktiknya saja dan akan membuat motion sederhana dari motion graphic ini, nanti adik-adik juga bisa kembangkan lagi sesuai dengan video preview yang saya putarin di awal video tadi, menggunakan gambar atau karakter animasi lainnya. Nah, di sini akan saya contohkan menggunakan dua objek, yaitu gambar dan teks. Oke, kita langsung saja pergi membuat teksnya. Pergi ke title, new title, default style. Oke, kita akan coba buat sebuah teks sederhana yang bertuliskan kreatif. Oke, sudah seperti ini. Kita ganti font family-nya. Di sini font family berfungsi untuk mengganti jenis huruf yang nantinya kita akan pakai. Saya akan coba mengganti yang lebih tebal dan saya akan sedikit memperbesar dari font yang sudah saya tuliskan. Kita letakkan tengah seperti ini. Ya, cukup segitu, kita close saja. Dengan demikian teks yang sudah kita buat akan tersimpan secara otomatis di project. Kita klik and direct aja, taruh di atas color matte atau background yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Logika sederhana untuk membuat motion atau membuat objek ini bergerak adalah seperti ini. Adik-adik tinggal klik aja objek yang ingin kita gerakkan. Sebagai contoh kasus di sini kita akan menggerakkan teks ini. Kita klik teksnya, kita pergi ke effect control. Ya, tampilan awalnya akan terlihat seperti ini. Jadi kita harus membuka dulu timeline mini dari Adobe Premiere Pro. Caranya kalian tinggal klik aja show timeline ini ya. Jadi kita akan coba menggerakkan teks dari kreatif ini. Kalau kita putar, normalnya videonya akan terlihat seperti ini. Nah, kita tambahin lagi motion dari objek ini. Caranya adalah adik-adik semua maju beberapa frame ke depan, buka motion, kita akan bermain dengan dual animation.
So bagaimana caranya? Adik-adik maju ke depan beberapa frame seperti ini, kemudian aktifkan toggle animation di sini. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada position, berguna untuk memindahkan objek baik ke kiri ataupun ke kanan, atas maupun ke bawah. Dan ada scale untuk memperbesar dan memperkecil objek. Dan kemudian ada rotation untuk memutar objek itu. Ya, oke. Kita mulai dengan pergerakan yang sederhana. Kita mulai dengan position. Kita aktifkan yang namanya toggle animation. Jadi gini, logikanya jika adik-adik semua tidak mengaktifkan jump ini, berarti teks yang adik-adik pilih tidak akan mengalami keadaan apapun atau mengalami pergerakan sedikit pun. Jadi ketika adik-adik mengaktifkan ini dan kemudian menggerakkan posisi dari scale, position ataupun rotation, dengan demikian dia akan bergerak mengikuti apa yang adik-adik buat gitu. Jadi kuncinya ketika kalian aktifin ini, kalau tidak diaktifin ya tidak akan bergerak apa-apa gitu ya, tidak akan bergerak apa-apa. Jadi kita coba maju beberapa frame seperti ini. Kita aktifkan position seperti ini. Kenapa kita harus maju beberapa frame di sini? Agar kemudian memberikan perintah ketika rule ini dijalankan sampai pada posisi yang sudah kita tandain ini, maka teks kita akan terlihat seperti ini. Oke, setelah itu kita mundurin frame dari durasi yang paling awal karena saya maunya akan terlihat keluar atau mulainya dari atas. Jadi saya akan naikkan posisi dari positionnya dari atas, geser ke kiri aja untuk ke atas ya, seperti ini. Jadi jika adik-adik play videonya akan terlihat seperti ini. Nah, kurang lebihnya agak sedikit kasar ya adik-adik ya. Adik-adik tinggal maju beberapa frame seperti ini, kemudian tandain posisi ini 529. Kita naikin sedikit ke 535. Oke, kita mundurin lagi seperti ini. Kita kembali lagi ke 529. Kenapa harus demikian? Ini akan membuat objek adik-adik semua lebih fleksibel. Kalau bahasa kerennya itu mantul gitu ya. Jadi coba bisa kita putar kembali, akan terlihat seperti apa teks dari yang tertulis di depan ini. Nah, akan terlihat lebih kayak gimana gitu ya. Nah, jika kurang lebih terlihat agak lama, adik-adik tinggal menggeser aja titik dari toggle animation ini mendekati titik pertama dari toggle animation yang kalian sudah buat. Jadi akan semakin cepat. Jika semakin jauh semakin lambat, semakin dekat semakin cepat ya. Nah, untuk pergerakan awalnya atau feather in-nya sudah terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita ingin membuat feather out-nya. Bagaimana cara keluar dari objek teks ini? Ya, kita coba cut atau menggunakan razor tool. Cut di bagian ini, di mana posisi di durasi ini kita mengkehendaki agar teks ini feather out atau keluar. Caranya tinggal di-cut seperti ini, klik lagi teks ini, berarti sudah menjadi dua bagian yang terpisah ya adik-adik semua, dengan teks yang sama tetapi dengan bagian yang terpisah karena kita sudah potong tadi ya, logikanya seperti itu. Kita pilih teks ini, kita mainin toggle animation-nya. Caranya tinggal seperti ini. Aktifkan lagi position, karena saya juga masih menggunakan position. Maju beberapa frame. Kali ini beda adik-adik ya. Kita titiknya di awal. Kalau tadi ketika kita main feather in, kita titiknya maju beberapa frame agar kemudian memberikan tanda. Nah, ketika feather out berarti dimulai dari sini teks kita sudah terlihat seperti ini dan maju beberapa frame ke depan. Kita mau dia hilangnya seperti apa. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya ya.
Kita mau hilangnya ke atas lagi. Oke, kita naikin aja ke atas. Dan kurang lebih videonya akan terlihat seperti ini. Jika kita putarin secara keseluruhan akan terlihat seperti ini. Zap, ya itu untuk satu objek. Nah, teks ya. Kita lanjutin dengan satu objek lagi berupa gambar. Kita masukin dulu gambarnya. Kita contohkan saja gambar ini. Oke, masukin gambarnya, kita taruh di atas dari teksnya. Oke, nah jika sudah seperti ini, coba kita susun agar kemudian bisa terlihat antara teks maupun objek gambar yang kita taruh tadi. Kita taruhnya di sini aja kan ya. Oke. Ya mungkin segini dah. Segini deh. Ini sebagai contoh ya. Nanti adik-adik bisa kembangkan lagi. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti objek teks sebelumnya. Oke, kita pilih dulu gambarnya. Kita maju beberapa frame ke depan. Kita titikin menggunakan position. Bisa juga kalian menggunakan scale. Oke, kita gunain scale aja deh di sini. Oke, kita gunain scale. Kita mundur beberapa frame. Kita scale down seperti ini. Kita mundurin seperti ini. Oke. Kurang lebih jika kita play videonya akan terlihat seperti ini. Zap, bagus ya. Oke, nanti tinggal dimainin aja. Intinya kalian aktifin toggle animation ini untuk pergerakan lebih dinamis atau pergerakan yang lebih mantul-mantul gimana gitu ya. Lanjutkan dengan fader outnya. Nah, di sini kita potongin lagi. Tekan C aja di keyboard untuk cursor tool, kemudian V di keyboard untuk selection tool kembali ya. Oke, kita mau outnya seperti apa nih? Oke, kita berikan titik pada awal video kita. Ini oke aja. Kita berikan titik pada awal video kita dan kemudian kita maju beberapa frame. Kita maunya dia ke mana gitu ya. Mundur lagi atau kayak mana gitu, terserah adik-adik semua sih pada dasarnya ya. Kita kembali ke scale down lagi. Oke, seperti ini. Nah, oke, baiklah. Jadi kurang lebih nanti video dari adik-adik semua akan terlihat seperti ini. Ya, thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Segitu aja videonya. Jangan lupa share, comment, like, and jangan lupa subscribe. Saya Melki. Peace out.